Yes, ya. Sekali lagi bahwa ini tidak direncanakan seperti mungkin saudara rasakan tadi bahwa kita worshipnya panjang hari ini. Sekali lagi itu tidak direncanakan. Biasanya kita hanya 30 menit selesai. Tapi saya percaya this is something different, sesuatu yang baru, di mana pada saat Roh Kudus mengambil alih, ya kita sebetulnya punya dua pilihan. Kita tetap no Roh Kudus, you follow me, atau yes Lord, I will follow you. Nah, kita selalu akan berada di dalam hal-hal demikian. Ya, tidak selalu, tapi kita harus punya discernment pada saat tertentu dia mengambil alih. Ya, ingat saudara bahwa kita berada di dalam perjalanan seperti yang kita akan belajar hari ini, journey with God. Perjalanan. Nah, saya akan sedikit lebih cepat ya karena waktu. Ya, kita langsung masuk ke ayat yang pertama. Multimedia boleh dibantu. Yes, ini saudara. Nah, untuk beberapa minggu terakhir, paling tidak 2 minggu terakhir, Yesaya 43 ini merema sekali, terutama buat gereja kita. Kalau saudara ingat ya, beberapa kali kita mengutip Yesaya 43. Nah, ini saya ambil satu ayat saja dari Yesaya 43 yang luar biasa, karena berkaitan dengan kita bicara journey. Journey adalah sebuah perjalanan. Tapi sebelumnya begini saudara, perjalanan tidak akan pernah bisa terjadi jika kita tidak punya destination. Jadi journey itu tidak akan mulai kalau kita belum tahu destination. Hanya akan ada journey jika kita sudah tahu destination atau tujuannya. Begitu kita tahu tujuan, and then kita bisa mulai sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan tentunya akan banyak kejutan. Nah, mari kita lihat Yesaya 43 ayat yang pertama saja. Ya, bahasa Indonesia dan di bawahnya ada bahasa Inggris. Menarik sekali. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, ya, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Stop dulu sampai situ. Yakub dan Israel itu sebetulnya dua orang yang sama. Ya, saudara mengerti. Tapi mengapa di sini disebutkan dua kali? Yang menciptakan engkau Yakub dan membentuk engkau, hai Israel. Menciptakan dan membentuk itu dua hal yang berbeda. Yakub diciptakan, Israel dibentuk. Saudara diciptakan dari manapun kau lahir, backgroundmu apapun juga. Tapi pada saat saudara mengambil keputusan berjalan bersama Tuhan, titik itu engkau akan mulai dibentuk. Nah, maksudnya ya, ini tidak sama. Nah, pada saat Tuhan membentuk kita, itu telah dimulai yang namanya journey. Journey itu kita selalu tadi saya sudah sampaikan punya dua pilihan. Kita memaksakan diri memegang kendali, atau Tuhan, engkau yang memegang kendali. Kita memberikan kendali buat dia. Kita mau mengendalikan diri sendiri bisa? Bisa. Dia tidak akan memaksa. Karena begitu kita lahir baru, dia tidak akan mencabut kehendak bebas kita. Nah, ini yang kita perlu ingat ya. Ya, Tuhan menciptakan engkau, tapi juga Tuhan membentuk engkau. Jadi diciptakan jadi manusia, habis itu masuk perjalanan, journey itu telah mulai dibentuk. Mungkin saudara kan bertanya, dibentuk jadi apa lagi? Saya sudah jadi manusia sempurna, normal. Di mata Tuhan berbeda, saudara. Ya, makanya di sini dilihat created and formed, dua hal yang berbeda. Oke, lanjutnya, jangan takut. Wah, ini luar biasa. Jangan takut. Kenapa langsung dia bilang jangan takut? Karena Tuhan tahu kita gampang takut, saudara. Nanti kita akan belajar mengapa. Harus ada kata jangan takut. This is amazing. Nah, kalau saudara, saya sendiri pribadi tidak pernah menghitung, tapi di Alkitab ternyata ada 360 kali kata jangan takut. Seakan-akan setiap hari dia berkata jangan takut, jangan takut. Every single day. Jadi itu seperti trademarknya Tuhan. Ibaratnya kalau hari ini dia muncul di hadapan saudara, ya, di hadapan saudara, kemungkinan kita nggak tahu persis, kemungkinan the first statement yang akan dia sampaikan adalah jangan takut. Itu seperti trademarknya Tuhan. It's all over your Bible ya. Jangan takut. Kenapa? Sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. This is amazing. Pada saat Tuhan menyatakan engkau milikku, itu kayak saudara dikasih seal. Dikasih seal. Makanya kita tahu kita lahir baru, kita menerima Holy Spirit. Holy Spirit itu seal. Seal itu tanda. Tanda itu menyatakan kepemilikan. Seperti saudara memiliki benda, saudara diberi nama, itu menandakan bahwa itu milik saudara. Engkau kepunyaanku. Dan pada saat ini yang ngomong Tuhan, itu berarti apa? Maksudnya begitu sesuatu ditandai menjadi miliknya, yang lain nggak boleh ambil yang itu. Did you get this?
Pada saat engkau distempel, engkau milik Tuhan, yang lain nggak boleh ambil hidupmu. Ini perlu perenungan saudara. Kalau enggak, ini mungkin akan jadi sesuatu yang cuman lewat begitu saja dan maknanya menjadi tidak terlalu dalam. Tapi sebetulnya this is amazing. Nah, kita buka dari ayat ini. Nah, kembali tadi kita bicara tentang berjalan bersama Tuhan journey. Kita hari ini memasuki tempat yang baru. Ini juga adalah bagian dari journey. Nah, sekali lagi journey kita akan memasuki perhentian-perhentian sebelum sampai ke tujuan akhir. Ya, nangkap maksudnya saudara, akan ada beberapa perhentian. Kalau saudara lihat di Alkitab, begitu banyak contoh orang-orang berjalan dengan Tuhan itu melalui beberapa perhentian. Ya, Abraham dipanggil dari keluarganya. Abraham, kamu keluar dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan saudara tahu cerita Abraham, dia berhenti beberapa kali, perhentian demi perhentian demi perhentian. Ya, Musa mengalami beberapa perhentian. Ya, dari dia lahir, dia disembunyikan, lalu dia menjadi tanda kutip diangkat jadi cucunya Firaun, lalu dia menjadi pelarian 40 tahun, habis itu harus kembali ke Israel, habis itu dipanggil Tuhan lagi untuk memimpin bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Banyak fase dalam kehidupan Musa. Itu contoh saja. Yakub pun demikian, dia harus lari dari Esau sampai kembali lagi sampai menjadi Israel. Ya, proses demi proses. Yusuf demikian pula, diberi mimpi, diberi vision oleh Tuhan, tapi dia harus melalui beberapa tanda kutip perhentian, berjalan bersama Tuhan, harus mengalami difitnah, dijual sebagai budak, masuk penjara, sampai akhirnya dia naik menjadi orang nomor 2 di sebuah negeri yang luar biasa. Perhentian demi perhentian. Masalahnya begini saudara, kita lahir baru semua kita. Ya. Kalau saudara lahir baru, saudara tahu saudara lahir baru, itu begini. Berjalan bersama Tuhan itu tidak otomatis. Mungkin ini mengejutkan beberapa saudara. Saudara menerima Roh Kudus, percaya Yesus. Roh Kudus diberikan, gini. Roh Kudus diberikan kepada diriku. Misalkan saya menerima Roh Kudus, tidak otomatis saya berjalan menurut tuntunan Dia. Enggak otomatis. Diberi Roh Kudus, menerima Roh Kudus, dan berjalan bersama Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. That is the problem. Ya, tidak otomatis. Ya, sama saudara menerima urapan. Terserah saudara ditumpangi tangan siapa. Mungkin hamba Tuhan terkenal dari mana. Saudara menerima urapan, tidak otomatis saudara berjalan di dalam urapan. Itu dua hal yang berbeda. Itu ada next levelnya. Ya, tidak otomatis karena kita masih bisa kemana kita mau. Itu yang sering jadi problem. Ya, jadi ingat, berjalan bersama Tuhan tidak otomatis, tidak otomatis. Yes, kita lahir baru menerima Roh Kudus, tapi tidak otomatis. Titik itu kita berjalan bersama Tuhan. Nah, sekali lagi begini, pada saat kita berjalan dengan Dia, ya, Tuhan tahu tujuan di depan apa, Dia tahu. Kerap kali Dia memberikan itu kepada kita, sehingga kita memiliki yang namanya visi. Saya memiliki visi dari Tuhan. Saudara pernah dengar orang berkata demikian, bahwa nanti begini, masa depan akan begini. Itu visi dari Dia. Tapi untuk sampai sana kan kita harus melalui perjalanan. Yaitu tadi yang kita sebut, di dalam perjalanan itu ada beberapa perhentian. Dan disitulah yang namanya proses itu dimulai. Proses is very important. Manusia biasanya nggak suka proses. Ya, karena kita lebih berfokus kepada hasil akhir. Pokoknya akhirnya begini, akhirnya good, that's it buat kita gitu. Tapi Tuhan mungkin berbeda. Buat Dia yang namanya proses itu penting sekali. Mengapa? Karena di dalam proses itulah kita dibentuk, karakter kita menjadi semakin mirip sama Dia. Itu hanya bisa melalui proses, tidak ada ceritanya instan. Yesus sendiri menunggu 30 tahun sebelum Dia mulai ministrinya. Dia lahir, Dia harus menunggu 30 years, 30 tahun sampai Dia mulai pelayanannya Dia. Tidak mudah saudara. Diproses juga. Yesus pun diproses. Yes. Demikian. Nah, sekali lagi, tidak banyak orang yang mau diproses. Meskipun dia tahu, oke, kita harus mengalami proses, tapi tidak semua orang mau atau suka. Mengapa? Alasannya ini, saudara. Ya, next slide please. Ini nggak nyampe ini sepertinya controller. Nah, itu dia. Karena di dalam proses itu ada beberapa faktor. Ada yang namanya perubahan. Manusia nggak suka berubah. To be honest, karena nggak gampang. Betul kan, saudara? Kalau kita jujur. Dan ada yang namanya adjustment. Kita tahu dalam diri kita harus mengadjust sesuatu. Maksudnya apa adjustment? Ada hal-hal yang dulu oke, begitu kita masuk proses bersama Tuhan menjadi tidak oke lagi. Ada hal-hal yang boleh dilakukan sebelum saudara jadi Kristen. Begitu saudara masuk jadi orang Kristen ikut Tuhan,
kayaknya nggak bisa lagi yang itu. Dan kita tahu, makanya itu tidak banyak semua orang suka. Dan ada challenge. Kenyamanan kita akan di-challenge. Begitu kita masuk proses, kenyamanan kita akan di-challenge. Keluar dari comfort zone. Sekali lagi, itu nggak semua orang suka. Bahkan kebanyakan orang nggak suka. Dan ini yang paling nggak enak. Ada elemen of surprise, kejutan. Akan ada banyak kejutan-kejutan di tengah-tengah. Kecenderungan manusia normal adalah ingin tahu segalanya, betul kan? A sampai Z. Nggak suka kejutan. Karena begitu kejutan, gimana nanti kalau? Kita akan berpikir demikian. Bagaimana nanti jika pada saat saya menyerahkan kendali kemudi saya kepada Tuhan, tiba-tiba dia membawaku ke tempat-tempat yang aku nggak suka? Gimana gitu? Pernah kepikir itu, saudara? Yes Lord, Engkau yang pegang kendali, aku ikut. Tapi kalau dibawa ke kiri, saya maunya ke kanan Tuhan. Gimana? Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, oke, aku akan membuat hidupmu menjadi demikian-demikian. Aduh, yang itu saya nggak suka Tuhan. Problem. Kita masih bisa nolak. Jadi kalau Tuhan misalkan hadir, Yesus sendiri hadir dan dia berkata, yuk ikut aku. Kalau saudara ditanya, mungkin 99% kita akan bilang, oh iya jelas saya ikut dong, dia Tuhan. Tapi jika itu benar-benar terjadi, jangan kaget kalau nggak semua orang bilang iya. Mengejutkan. Tapi itulah manusia, saudara. Itulah manusia. Dan di dalam proses ada waktu tunggu, nggak bisa instan. Tidak bisa, saudara. Ya, next slide please. Go to the next slide please. Oh lagi hang, oke. That's alright. Ya kita lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, mengapa proses itu penting? Ya sekali lagi, proses seringkali nggak enak, tapi tetap penting. Begitu kita lahir baru, tadi saya sampaikan dari awal bahwa kita punya option. Kita mau menghidup diri kita sendiri, mau mengendalikan diri kita sendiri, atau ikut Tuhan. Terserah kita. Nah, tapi mengapa proses itu penting? To make sure, untuk memastikan that your character meets your calling. Anggap saudara. Seringkali kita bicara, oke, saya punya beban ini Tuhan. Kita bawa di hadapan Tuhan, saya terbeban untuk melakukan A, B, C, this ministry. Tapi panggilan is different dengan beban. Pada saat engkau tahu engkau punya panggilan, get ready. The next thing adalah proses. To make sure karakter kita match dengan panggilan kita. Maka itu penting sekali, itu nggak bisa di skip, saudara. Tidak bisa di skip. Yes, oke, next slide langsung, please. Nah, saya pernah share ini di doa pengerja, tapi mungkin belum semuanya tahu. Ada 4 jenis pintu. Maksudnya begini, saudara. 4 jenis pintu itu gini. Pada saat kita mulai berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami tanda kutip beberapa kejutan. Dia akan membawa kita ke perhentian-perhentian, ya, sebelum kita sampai ke destination. Nah, anggaplah perhentian-perhentian itu adalah pintu-pintu yang ada di depan hidup kita. Paling tidak kita bisa mengkategorikan 4 jenis pintu. Yang pertama adalah pintu yang bisa kita buka sendiri kapanpun kita mau. Physical door. Saudara tahu pintu di rumah saudara, saudara mau buka ya sudah, tinggal putar handle-nya, tekan, dorong, selesai, kebuka. This door opens at will. Dengan force, dengan kekuatan kita buka pintu. Kapanpun kita mau, bisa. Itu yang pertama, sangat umum. Tapi ada jenis pintu yang kedua adalah coded door. Saudara tahu pintu itu hanya bisa dibuka dengan memasukkan kode, bukan dengan paksa, tidak dengan power, not with force, tidak dengan kekuatan, tapi masukkan kode, maka itu kebuka sendiri. Contohnya, coded door adalah kalau di kitab Daniel, pada saat ada mimpi, saudara tahu ceritanya ya kan, di negeri itu rajanya punya mimpi, tidak ada seorang pun, bahkan seorang yang bijaksana pun yang sanggup mengartikan mimpi itu. Mimpi itu adalah pintunya. Bagaimana mengartikannya? Dia harus menerapkan secret code yang tanda kutip itu adalah wisdom dari tempat yang maha tinggi. Maka orang yang punya kode itu yang bisa mengartikannya, yang punya membuka pintu ini. Ini bisa terjadi. Saat Yusuf diberi mimpi, Tuhan hanya memberitahu dia mimpi adalah seperti apa. Dia melihat matahari dan bulan dan 11 bintang. Ingat ya saudara itu? Ya. Nggak dibilangin artinya apa, tapi dia tahu langsung artinya apa. Ya, it's a secret code.
Ya, ini pintu kedua. Nah, pintu ketiga, ya, next slide please. Nah, door of faith. This is very important. Saudara akan jumpai ini. Di dalam perjalanan bersama Tuhan, saudara akan menjumpai ini. Atau door of presence. Pintu ini, ya, hanya akan terbuka jika kita sudah dekat ke pintu tersebut, ya. Kayak pintu-pintu yang umum sekarang di shopping mall atau di mana, di toko-toko itu kan saudara dari jauh pintunya ketutup toh. Saudara cari handle-nya nggak ada. Gimana bukanya? Nggak ada kode-kode untuk masukkan kunci, nggak ada. Tapi begitu saudara mendekat, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ini sering ya. Mungkin zaman dulu sekali nggak umum. Tapi sekarang sangat sering ya. Pintu kebuka sendiri, tapi begitu kita dekat. Makanya disebut the door of presence atau door of faith. Kalau dari jauh kita, pintunya nggak kebuka, mungkin terkunci. Kita nggak mendekat, maka kita akan terus mengira pintu itu tertutup. Padahal begitu engkau mendekat, itu akan membuka dan membiarkan engkau masuk. Dan ini menariknya, the door can sense your presence. The door doesn't ask you who you are. Dia nggak peduli siapa yang ada di depannya, pokoknya nyampe deket, buka. Dia nggak ditanya dulu, pintunya tidak akan bertanya, engkau dari mana, karaktermu bahkan seperti apa, ya, background pendidikanmu seperti apa, nggak akan ditanya. Begitu kita dekat, kebuka. Nah, apa contohnya? Saudara membaca Alkitab, saudara menemukan janji Tuhan. Ya, itu jenisnya ini. Itu jenisnya ini. Ya, saudara ingat cerita-cerita di Alkitab bagaimana ada orang-orang yang datang ke hadapan Yesus. Ya, seorang datang ke hadapan Yesus yang karena anaknya sakit, dia minta tolong datang kepada Yesus. Ya, tahu cerita itu kan? Ingat, ada seseorang seorang Romawi, hambanya sakit, dia datang kepada Yesus minta tolong. Begitu sampai dekat dengan Yesus, orang buta Bartimeus teriak-teriak pinggir jalan karena dia buta, sampai Yesus bilang, bawa dia. Begitu dekat dengan Yesus, maka dia menerima mujizatnya. Seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, begitu dia dekat dan menjamah ujung jubah Yesus, maka dia menerima. Ya, within proximity. Berada dekat, maka itu terbuka. Ya, door of faith. Apapun janji yang kita terima di Alkitab, kita baca, ya, itu diakses bisa, tapi kita harus tahu bagaimana mengaksesnya, by faith. Nah, ini akan terus kita jumpai jika kita berjalan bersama Tuhan. Di dalam journey kita akan menjumpai ini. Mau apa enggak, terserah kita. Ada satu lagi saudara, paling tidak, timing door. Timing door, pintu yang akan terbuka di saat-saat tertentu, tidak bisa dipaksa. Kalau misalkan pintu itu hanya terbuka jam 12, betapapun kita ingin masuk, kalau itu belum jam 12 itu tidak akan terbuka. Mau dipaksa kayak apapun nggak bisa, karena hanya timing yang akan membuka. Ya, maka kita tahu di dalam Tuhan ada namanya waktu penggenapan janji. Nangkep ya? Waktu penggenapan janji. Kita mau paksa shortcut nggak bisa, karena ada waktunya itu dibuka, maka itu terbuka. Nah, ini saya bawa contohnya di sini. Kalau saudara yang main musik, saudara tahu. Kalau sebuah lagu intronya 4 bar, singernya hanya bisa masuk mulai nyanyi pada bar kelima karena intronya 4 bar. Nangkep ya? Tapi kalau udah 4 bar selesai intro, dia meleng, dia nggak masuk. Problem. Dan dia nggak bisa masuk, saya masuk aja kapan aja, nggak bisa. Dia harus menunggu putaran berikutnya. Jadi para pemain harus main 4 bar lagi, 8 bar. Karena dia miss. Maka dia hanya bisa masuk ke bar 9. Bar 5 atau 9. Dia nggak bisa pilih, saya mau masuk bar 7, bar 8. Nggak bisa. Dia harus tunggu dulu. Nah, bangsa Israel mengalami ini, saudara. Saat di depan tanah perjanjian, Tuhan bilang, masuk sekarang. Musa mengirimkan 12 pengintai. Ingat itu, saudara. 10 melihat negatif, 2 orang berpikir positif. Akibatnya, mereka harus mengulang intro 40 tahun. 40 tahun. Muter-muter bareng. Karena timingnya begitu dibuka, dia nggak masuk, maka itu akan tertutup lagi. Problemnya begini, saudara. Berapa sering kita berjalan bersama Tuhan, begitu Tuhan bilang, this is your time, dibuka, nggak berani masuk. Halo, nggak berani masuk. Kenapa?
Saya nggak tahu Tuhan apa yang dibalik pintu itu. Wait, itu udah dibuka buat engkau. Tapi manusia kan maunya tahu dulu di belakangnya ada apa. Seringkali kita diperhadapkan dengan pintu A, B, C di depan kita. Terbuka A, kita nggak berani masuk. Karena kita nggak tahu di belakang A apa. Mindset kita, gimana nanti kalau saya masuk A, ternyata B dan C lebih baik. Nangkep maksudnya saudara? Padahal itu dibuka. Begini, berjalan bersama Tuhan, pada saat itu dibuka, masuklah ke situ. Tentunya ini perlu discernment ya, nggak sembarangan, oh itu kebuka saya masuk. Nggak begitu. Ya. Tapi begini, kita masuk A dan mendapati something di A, kalau itu Tuhan yang buka, masuk saudara. Gimana nanti kalau B dan C lebih baik? You don't know, karena engkau tidak pernah masuk B dan C. Sampai kapanpun kau tidak akan tahu di balik B dan C itu apa. Yang bisa kita lakukan masuk ke A dan bersyukur kita mendapati something di balik A. Kita tidak pernah tahu di balik B dan C apa. Gitu loh. Jadi nggak usah dipikirin B, C itu isinya apa. Gitu loh. Nah, nggak maksudnya saudara? Saudara yang sudah menikah, saya ambil contoh. Saudara yang sudah menikah, ya, pada saat seminggu, ingat, seminggu, 2 minggu sebelum saudara menikah, pikir waktu itu, udah berapa tahun, seminggu, 2 minggu sebelum saudara menikah, dari mana engkau tahu calon istrimu atau suamimu itu adalah the best for you? Gimana kalau 2 minggu sebelum menikah engkau menemukan yang lebih baik? Mau dibatalin? Enggak bisa toh. Saudara harus step in by faith bahwa ini adalah dari Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita mendengar cerita, ya ternyata begitu udah masuk, halo. Gitu kan, tara, oke, the real one. Seperti itu. Ya makanya penting banget kita berjalan sama Tuhan itu, discernment itu penting sekali saudara. Penting sekali. Yang mana dari Tuhan, that is for you. Kita masuk ke tempat ini, sambil contoh, masuk ke tempat ini. Kita mungkin punya 1001 macam pilihan. Ya karena begini-begini, jam ibadahnya nggak sesuai dan seterusnya. Itu mungkin hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita selalu bisa mengadjust diri kita kepada situasi di mana Tuhan tempatkan kita. Nggak gampang, tapi itulah proses. Kita nggak bisa maksa Tuhan, pokoknya saya sukanya A, B, C loh Tuhan. You adjust to me. Mana ada? Nggak bisa saudara. Bisa kita maksa, bisa, tapi berarti kita begini, Tuhan, saya tahu hidup saya yang terbaik bagiku. Udah, so please stay away. Nanti kalau saya dalam kesulitan, saya minta tolong. Tapi pada saat everything is good, baik-baik saja, Tuhan di situ aja, liatin aja. Aku jalan sendiri. Begitu mau nyemplung, tolongin. Gak bisa begitu, saudara. Jangan begitu. Kita jalan gak begitu. Oke, saya harus cepat. Ada satu hal lagi, location. Nah, karena kita sekarang sedang berada di Faith Comes by Hearing, bacaan kita sedang berada di Raja-Raja. Bagi yang ikut program ini, harusnya ini masih segar diingatan. Oke, lihat, saya ambil contoh, location. Maksudnya apa? Saat kita berjalan di mana tuh? Tadi kita udah berjalan, kita bahas bahwa kita akan masuk ke beberapa perhentian atau locations, beberapa perhentian, dan beberapa perhentian itu ada maksud Tuhan. Kenapa dia bawa kita berhenti di A? Habis itu jalan lagi, habis itu berhenti lagi di B. Saudara tahu bangsa Israel di padang gurun kan bongkar pasang tenda, berhenti terus jalan, 42 kali berhenti selama 40 tahun. Can you imagine that? 42 kali dalam 40 tahun bongkar pasang, dan mending kalau 100-200 orang, jutaan orang. It's not easy. Itu nggak gampang. Oke, saya baca cepat karena ini cukup panjang. Menjelang saatnya, ini tentang Elia, Nabi Elia, ya dia sudah punya calon penerus orang namanya Elisa, dan dia sudah mendapatkan visi dari Tuhan bahwa dia akan diangkat. Berarti dia tahu dia nggak akan mati. Elisa juga tahu. Tapi sebelum dia diangkat naik ke surga, hidup-hidup ini yang terjadi. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ingat ya, number 1, Gilgal. Oke. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Harusnya bukan Betel, Betel. Bet itu roti.
El itu Bet itu rumah, L itu God, El dari Elohim. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel atau Bethel. Elisa tahu, maksudnya dia di-dismiss. Itu seperti ujian. Elisa tahu, nggak bisa, aku harus bersama engkau. Karena aku mengincar sesuatu di dalam dirimu. Dia tahu, dia nggak mau di-dismiss. Itu adalah tes dari Tuhan pada saat kita berjalan sama Tuhan. Lalu 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab, ini drop ya ke ayat 4 ya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Gilgal, Bethel, Jericho. Udah 3 lokasi. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu sampailah mereka di Jericho. 6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. 4, saudara. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Jadi di setiap location akan ada tes dari Tuhan. Akan ada tes. Kita nggak bisa menghindari tes. Ujian. Ya. Ini dialami mereka. Ini prophetic, ada prophetic meaning. Saya jelaskan habis ini. Ada prophetic meaningnya. Ya, jadi bukan literal meaning, but prophetic. Oke. Ya, selanjutnya. Nah ini dia. Ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tapi mereka berdiri memandang dari jauh. Yang dekat cuman Elisa. Sisanya dari jauh. Beda toh? Beda. Berani mendekat, satunya dari jauh. Semuanya nabi. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai, berarti sudah nyampe. Ingat, kita set start. Karena kita tahu destination, maka kita set start line, garis start, dan sehingga kita memulai journey. Suatu saat ada perhentian 1, 2, 3, 4, 5, berapa biji kita nggak tahu. Begitu sampai, nyampe ke destination, and then very dangerous statement. Mintalah apa yang kau ingin kulakukan kepadamu. This is very dangerous statement. Tapi ini terjadi sesudah mereka sampai. Saudara tahu, bahkan Tuhan pernah berkata kepada Salomo, ditanya, kamu mau minta apa? It's a very dangerous statement. Gimana kalau dia minta yang enggak? Lihat, saudara. Sesudah mereka sampai, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Oke, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Statement ini tidak ada sebelum mereka sampai. Begitu sampai ke destination baru ada ini. Ya. Lihat, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat. Berarti apa? One very important thing. Perceive, vision, lihat. Bisakah kita melihat apa rencana Tuhan yang dibuat dalam hidup kita? Can you see? Ya tentunya kita bukan bicara melihat secara fisikal. Karena lihat sebelah, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu Elia naik ke surga dalam angin badai. Kita tahu kelanjutan ceritanya. Elisa mendapatkan urapan Elia, double portion. Kereta ini berapi, it's in the spirit, bukan physical. It's in the spirit. Chariot of fire is spiritual. Can you see it? Bisakah melihat? So this is another test. Can you have a vision? Pada saat Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup saudara, saudara bisa menangkap enggak itu? Vision. Can you see it? Can you see it? Saya harus tutup dengan ini, saudara. Gilgal, apa itu Gilgal? Arti kata Gilgal adalah the rolling away. God takes away the reproach. Di dalam kehidupan lama kita, Ia mengambil segala kehidupan lama kita. Segala celah di masa lalu diambil. Itu Gilgal. Place of faith. Karena kalau saudara ingat, bangsa Israel 40 tahun makan mana. Begitu mereka sampai Gilgal, mana berhenti.
berhenti. Tiang awan, tiang api hilang, tidak lagi. Tahukah saudara, 40 tahun mereka berjalan diberi makan sama Tuhan. Itu adalah kehidupan without faith. Nggak perlu iman. Mau percaya mau nggak, buka pintu tenda tiap pagi udah ada makanan. Besok pagi nggak percaya atau percaya, buka, ada makanan. Minggu depan mau kita percaya apa enggak, buka pintu, makanan ada. Itu bukan hidup by faith. Tapi suatu hari begitu sampai Gilgal, stop. Tidak ada makanan disediakan di depan pintu. Maka they have to live by faith. Karena Tuhan bilang, engkau akan makan hasil negeri ini. Berarti apa? Engkau harus nabur, mengusahakan tanah, tapi hasilnya dijamin. Maka itu live by faith. Harus ada faith di situ. Mana berhenti. Maka Gilgal itu berarti satu, masa lalu dihapus, segala keburukan, dan kita di bawah Tuhan masuk ke area faith. Faith. Makanya berjalan bersama Tuhan tidak bisa hidup tanpa faith. Gilgal. Bethel, place of surrender. Ingat apa yang terjadi di Bethel? Yakub menjadi Israel, ya, bergumul dengan Allah sendiri, ya, dan dia harus surrender his will di depan God Himself. Itu terjadi di Bethel. Bethel, the house of God. Bethel. This is prophetic meaning. Lalu Jericho, saudara tahu, it's a place of war. Bangsa Israel masuk tanah perjanjian, di depannya Jericho. Perang dulu. Ini akan dialami. Kita berjalan sama Tuhan, kita akan mengalami ini. Sampai Jordan, place of vision. And then, mintalah apa yang kau kehendaki. Jordan. Kita tahu ceritanya apa yang terjadi di Jordan. Yesus dibaptis di sungai Yordan, itu saudara. Begitu keluar dari air, ada apa? Vision. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Langit terbuka dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terjadi di mana? Jordan. Yordan. Ini adalah perjalanan iman. Kehidupan kita secara pribadi pada saat kita berjalan sama Tuhan dan sebagai satu tubuh Kristus sebagai sebuah gereja. Begini saudara, saya harus tutup. Tidak semua orang mau jalan sama Tuhan. Sayangnya demikian. Tidak semua. Banyak, tidak sedikit orang Kristen. Oke, pokoknya saya Kristen. Pokoknya saya rajin ke gereja. Tapi tidak ada perjalanan bersama Kristus Yesus. Tidak ada journey. Tidak ada. Karena kita hanya beragama Kristen. Maksudnya apa beragama Kristen? Ke gereja sih ke gereja. Saudara diperhadapkan dengan firman Tuhan terus-terusan. Itu ternyata bukan berarti orang tersebut akan berubah. Ternyata tidak. Apakah kita mau membiarkan diri kita dipakai Tuhan? Apakah kita mau membiarkan diri kita diubah sama Tuhan? Itu yang membuat kita berubah. Nah, itu keputusannya dari setiap kita, saudara. Gitu loh. Siapapun saudara, dimanapun saudara sekarang, berapapun umur saudara, apapun background saudara, di mata Tuhan, dia nggak akan bilang, sorry kamu udah ketuaan. Enggak, kamu udah ketuaan. Dia tanya dulu berapa umurmu. Saya umur sekian Tuhan. Udah ketuaan. Saya pakai yang muda-muda. Nggak ada. It's not, you cannot find it in the Bible. Adegan seperti itu. Kamu udah ketuaan. Tidak. Musa mulai 80 tahun baru start. Jadi kalau saudara ada yang merasa udah ketuaan, tanya Musa, gitu. Atau terlalu muda? Tidak demikian. Yang dicari adalah hati kita. Kita berani nggak serahkan hati kita? Ayo jalan sama Tuhan, ya. Dan jangan sampai kita berpikir begini, saudara. Everything is good, Lord, thank you. Hidup saya sudah baik-baik saja. Aku bersyukur Tuhan, Engkau memberkati hidupku. I live by grace. That is benar. 100%, maka sekarang aku diam dan hanya menikmati. Juga tidak demikian. Tidak. Kita bisa pasif. Kita pasif. Pasif itu nggak jalan, saudara. Tidak jalan. Gitu loh. Hidup baik, finance baik, keluarga baik, karir baik. Udah, diam aja.
Pokoknya saya punya tiket ke surga. Saya selalu pakai istilah itu kan. Saya punya tiket ke surga. Pokoknya udah gitu aja. Udahlah, nggak usah ikut-ikut ini itu, nggak usah pelayanan, nggak usah apa, tidak usah ikut kegerakan, tidak usah berdoa untuk bangsa ini. Enggak, pokoknya kita punya tiket ke surga. Bukan itu, saudara, yang dimaui Tuhan. So, Tuhan menyelamatkan saudara. Sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk memberi saudara tiket ke surga. No, it may shock you, bukan. Tapi supaya apa? Supaya dia mau saudara dimampukan untuk membawa surga turun ke bumi. Right now, in your time. Let us pray.